Shalom semua, apa kabar? Selamat datang di Rabu Blessing kita pada hari ini dengan program kita, dari kita untuk semua menjadi lebih baik. Sebelum kita masuk dalam puji-pujian dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan sampai pada hari ini kami dapat menikmati kasih dan karunia-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan puji-pujian Bapa dan sharing firman Tuhan Bapa. Biarlah apa yang sudah kami dengar Tuhan, apa yang sudah kami baca Bapa, itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan bisa bertumbuh dan berbuah untuk kami Bapa. Tuhan, berkati juga orang-orang yang campur tangan Bapa dalam Rabu Blessing ini Tuhan, biarlah itu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami buka Rabu Blessing kami pada hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun berada, ini adalah persekutuan daripada pimpinan-pimpinan ARAS dan pengurusnya yang ada di Kota Balikpapan dalam rangka memberangkatkan saudara kami Kapten Romi Bagalatu di Gereja Bala Keselamatan Korps Balikpapan ke Bala Keselamatan Korps Pani Kecamatan Dansol Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga dalam pelayanan yang baru selalu dalam penyertaan dan berkat Tuhan.
Tuhanku pemilih anaknya kekal. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku, jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kami dari aras-aras yang ada di Balikpapan, saya sendiri Pendeta Helmut Rumahorbo dari Ketua Umum PGI Kota Balikpapan. Saya Pendeta Cliff Rawung dari Gereja Baptis. Dan yang kami berangkatkan adalah beliau. Haleluya. Hormat. Nama Saya Kapten Roni Bagalatu dari Gereja Bala Keselamatan. Saya Pendeta Mas Pensiotang, Ketua PGPI Kota Balikpapan. Dan saya Pastor Daniel Hasugian dari Ketua PGRI Balikpapan. Saya Pendeta Samuel Watimena, Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia DPC Kota Balikpapan. Kami mengucapkan selamat kepada Kapten Roni yang akan masuk dalam tempat pelayanan yang baru. Tuhan Yesus akan memimpin, menyertai, dan memberkati dalam semua yang Tuhan percayakan. Amin. Shalom. Mau aturan kan? Lu kan ditutup sementara, Pak. Iya, nutup tempat sembahyang enak kadi. Ditutup sementara, Pak. Hindari kerumunan orang. Virus corona berbahaya. Niken. Semua Tuhan yang ngatur kan. Udah, kalau saatnya kita mati, mati kan. Ngapain takut sama virus? Ular, Pak. Mana kan? Takut lah kan. Dicodot ular berbisa, mati lah. Orang pawang aja bisa mati kamu. Oh, takut juga ya, Pak? Ngapain takut, Pak? Kalau udah saatnya mati, ya matilah, Pak. Mati hidup, Tuhan yang ngatur, Pak. Sekarang pura ditutup sementara ribut. Kemarin-kemarin pura dibuka 24 jam, nggak mau masuk. Paling-paling sampai pintu gerbang main bola adil kalah, pulang. Aduh. Tapi ini kan pas pengen maturan kan? Pengen maturan apa pengen pamer motor sama temen-temen, Pak? Aduh. Kan sudah dihimbau sama pemerintah, Pak. Sementara diam di rumah dulu untuk memutus berkembangnya virus, Pak. Karena di keramaian itu, Pak, virus sangat cepat berkembang, Pak. Aduh, jangan percaya nih, Ken. Sebenarnya Papa ingin sembayang apa mau disembayangin, Pak? Pak, Tuhan kita pasti tahu apa yang kita lakukan, Pak. Sembayang dengan benar, tetapi akal sehat tetap jalan, Pak. Sebentar lagi kan malam, Ken. Virus nggak kenal siang dan malam, Pak. Papa pikir tempat cuci mobil. Aduh, Papa perlu diskusi nih. Bencana tidak perlu banyak diskusi, Pak. Yang dibutuhkan eksekusi, Pak. Dengerin kata pemerintah. Niken takut, Pak. Kali ini dengerin masukan Niken, Pak. Niken takut, pasti karena Niken sayang sekali sama Papa ya. Bukan, Pak. Hutang Papa banyak. Nanti siapa yang bayar? Nanti siapa yang nyicil? Gimana, Pak? Jadi sembahyang, Pak. Niken ambilin dupa. Nggak jadi kan, sembahyang di rumah aja. Kita takut. Saat
Saat di sekolah, kita pasti gampang ngerti segala bahasa kode yang dibikin sama teman-teman. Tapi gimana dengan bahasa yang kita ngomongin sekarang? Dari banyaknya aturan berbahasa yang susah diingat dan gak jarang emang ribet, muncul pertanyaan, apakah bahasa diciptakan atau muncul sendiri? Jawabannya tentu aja ternyata bahasa itu dibuat. Sama kayak matematika, bahasa itu ada rumusnya yang bikin sebuah kalimat jadi bisa dimengerti. Tanpa struktur ini, bahasa jadi ambigu dan kita nggak bisa saling berkomunikasi. Kalau benar diciptain, siapakah yang nyiptain bahasa? Oke, selain Shakespeare yang emang tukang bikin kata baru di tulisan-tulisannya, pencipta bahasa adalah semua orang. Oke, mungkin ini ngebingungin, tapi simpelnya ibarat evolusi, bahasa itu terbentuk dari ribuan tahun perubahan dan adaptasi. Zaman dulu saat manusia masih menjelajah bumi, suku-suku sering berpisah buat nemuin tempat tinggal baru. Lalu, karena mereka udah gak saling berkomunikasi, seiring waktu, bahasa mereka udah mulai berubah. Lama-kelamaan dialek, aksen, dan bahasa baru mulai terbentuk. Terus kalau begitu, apakah zaman dulu ada satu bahasa yang jadi sumber segala bahasa? Sayangnya kita masih nggak tahu apakah ada bahasa universal ini. Tapi kita bisa ngelacak ke belakang dan nemuin dalam tanda kutip nenek moyangnya. Dan kita bisa ngelihat bahasa-bahasa yang saudaraan. Contohnya bahasa Indonesia yang terlahir dari cabang yang sama kayak bahasa-bahasa negara tetangga kita. Atau bahasa Inggris yang punya akar sama dengan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Oke, sekarang mungkin kita tahu gimana bahasa itu bisa bercabang-cabang. Tapi sebenarnya gimana sih bahasa itu sendiri bisa diciptain dari nol? Buat ngejawabnya, ada kejadian menarik di negara ini di tahun 70 sampai 80-an. Awalnya anak-anak tuli di sana hidupnya sangat tertutup, belum ada sekolah khusus mereka. Nah, di rumah tiap anak punya bahasa isyarat sendiri buat ngomong sama keluarganya. Tapi saat anak-anak ini udah pada sekolah, sedihnya bahasa mereka beda-beda. Nggak ada yang bisa ngobrol satu sama lain. Akhirnya dalam beberapa tahun abis itu, teman-teman tuli di Nicaragua menciptakan bahasa mereka sendiri. Inilah gambaran proses yang sama yang jadi awal lahirnya bahasa di dunia selama ratusan ribu tahun. Ya, jadi belajar bahasa nggak berhenti di ngapalin grammar dan kosakata. Nyari tahu sejarahnya kayak kita barusan ini bisa dibilang juga belajar bahasa. Bahkan gak cuma belajar, udah banyak orang yang kerjaannya juga bikin bahasa sendiri. Dari penulis cerita fiksi sampai komunitas internasional. Tapi ayo tutup video ini dengan satu fakta untuk kalian pikirin waktu bengong. Kalau diperhatiin, sebenarnya gak ada alasan kenapa urutan alfabet harus kayak begini. Dan seperti biasa, terima kasih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Di Rabu Blessing ini kita kembali lagi boleh merenungkan, sharing, bahkan memikirkan bersama tentang hal-hal yang tentu membangun hidup kita dan juga hal-hal yang tentu membuat kita semakin mengenal Tuhan dan membuat semakin kita dapat mengoreksi kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Rabu Blessing ini. Kami mempersembahkan hidup kami, pikiran kami, hati kami, kemauan kami, selera kami kepada Tuhan, supaya Tuhan terus mengarahkan kepada hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dimanapun kami berada, semua teman-teman bahkan yang belajar mengikuti Yesus, Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami boleh sama-sama mengalami kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang saya ingin kita berpikir bersama atau mengajak Bapak Ibu dan semua teman-teman untuk memikirkan. Siapa dan apa yang memerintah
di dalam hati kita. Ya, siapa dan apa yang memerintah di dalam hati kita. Karena Alkitab berkata, hati itu perlu kita jaga dengan segala kewaspadaan. Kalau hati itu harus kita jaga dengan segala kewaspadaan, berarti memang hati itu adalah satu tempat yang penting ya dalam kehidupan kita, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu dan semua teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah siapa yang menguasai dan duduk di hati kita? Kalau saya boleh gambarkan ya, kalau di samping Bapak Ibu ada kursi, lihat kursi itu. Lalu Bapak Ibu bisa melihat di situ siapa yang duduk di kursi itu. Kalau kita menggambarkan kursi ya, contoh kursi, siapa yang duduk di situ? Nah, kalau Tuhan yang duduk di kursi itu sebagai gambaran hati kita yang menguasai seluruh hidup kita ini, maka berarti segala sesuatu yang lain adalah hambanya Tuhan. Ya, segala sesuatu yang lain, apakah itu kehormatan, jabatan, harta dan lain sebagainya, berarti itu ada di kakinya Tuhan. Ya, berarti itu ada di bawah gitu ya. Tuhan yang duduk di kursi, berarti yang lain itu di bawah, hambanya Tuhan. Tetapi kalau di kursi itu ternyata ketika kita selidiki hati kita, ternyata yang di kursi itu yang menguasai itu adalah bukan Tuhan, tapi hal yang lain, atau kita katakan saja uang gitu ya. Kita katakan saja uang atau mamon. Maka artinya Tuhan itu yang menjadi hambanya uang. Nah, kalau Tuhan menjadi hambanya uang, kita sudah bisa memastikan seperti apa perjalanan hidup kita. Nah, ini pertanyaan penting buat kita semua. Siapa yang kita izinkan menguasai dan duduk di dalam hati kita? Ya, kalau saudara orang Kristen ya, kita yang pengikut Kristus, ketika kita ditanya siapa penguasa hatimu gitu, siapa penguasa hidupmu, biasanya otomatis atau bahkan ini lata gitu ya, otomatis kita akan jawab ya Tuhan dong. Kita akan jawab ya Tuhan dong. Tetapi kalaupun kita menjawab Tuhan, ini buat kita khususnya yang Kristen ini, pengikut Kristus, kalaupun kita jawab penguasa hati kita Tuhan, pertanyaannya apa memang benar realitanya seperti itu? Nah, itu perlu kita uji. Dan itu akan sangat terlihat dalam perjalanan hidup kita, siapa yang menjadi penguasa hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman menjawab Tuhan, itu nggak berarti juga Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan kita setiap hari yang akan menjelaskan dengan sangat akurat siapa yang menguasai, siapa yang duduk di bangku itu, dan siapa yang menguasai hati kita. Jadi Bapak Ibu dan semua teman-teman, ini pertanyaan penting ini buat saya dan saudara untuk mengkaji dengan lebih teliti, merenungkannya setiap hari. Bahkan hari ini, di hari Rabu ini, siapa sih penguasa hidup kita? Begitu ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita membaca dulu satu ayat di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ayat ini. Dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Lebih dari segalanya. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini ada hal yang menarik. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, ya, "Do you love me more than this?" Kamu mengasihi aku lebih dari segalanya, ya, lebih dari semuanya. Jadi di sini Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku lebih dari segalanya? Yesus berkata kepada Petrus, ya, apa kamu mencintai aku lebih dari apapun? Kenapa Yesus berkata begitu kepada Petrus? Ini yang penting, karena disitulah letak esensi dari kasih agape. Jadi sekali lagi, disitulah letak esensi dari kasih agape.
Agape itu kasih kepada Tuhan, ya. Sekali lagi, agape itu kasih kepada Tuhan. Bukan kasih kepada yang lain begitu ya, tapi kasih kepada Tuhan. Nah, Yesus menanyakan itu kepada Petrus. Kenapa demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena banyak orang mengikuti Tuhan bukan karena mencintainya gitu ya, tapi melainkan menginginkan sesuatu dari Dia. Nah, orang yang mengikuti Tuhan karena menginginkan sesuatu, ya, orang yang mengikut Tuhan karena menginginkan sesuatu dari Tuhan, sebenarnya orang tersebut, atau mungkin bahkan saya dan saudara ketika melakukan itu, sebenarnya tanpa kita sadari, kita ini lebih cinta sesuatu itu daripada Tuhan. Sekali lagi, berarti kita lebih cinta orang itu, cinta sesuatu itu daripada Tuhan. Dan itu bukan kasih agape. Sedangkan ketika kita bicara hubungan dengan Tuhan, maka itu bicara tentang agape, ya. Perintah untuk mengasihi itu kan pertama kepada Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, kemudian kita mengasihi diri dan mengasihi sesama kita. Jadi pondasi kasih kita itu adalah agape. Nah, tapi kebanyakan orang bukan agape, tapi EGP. Emang gue pikirin. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pertanyaan juga buat kita semua ini yang hari ini menikmati bersama persekutuan di dalam Rabu Blessing ini. Tuhan juga bertanya nih kepada kita semua, jika saya dan saudara sakit, tidak kunjung sembuh, Tuhan tanya ini kepada kita, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mencintai kesehatanmu? Ya, jika kita lagi bokeh, ya, rezeki agak sulit, apa yang kita nantikan dalam ekonomi gak kunjung datang, Tuhan juga bertanya, apa engkau mengasihi aku lebih dari mencintai uangmu? Jika saya dan saudara mungkin difitnah, atau reputasi kita terancam, atau kita diomongin orang, atau kita dibully oleh orang lain, Tuhan juga bertanya kepada saya dan saudara, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mencintai popularitas yang kita banggakan, bahkan yang kita kejar-kejar sepanjang kehidupan kita, ya. Atau mungkin gini teman-teman, jika engkau jomblo, ya, sedang menantikan pasangan hidup gak kunjung muncul, Tuhan juga bertanya kepada saudara semua, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mencintai belahan jiwamu? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mengalami banyak masalah dan tidak kunjung ada jalan keluar solusinya, ya, sudah berapa lama tapi kok begitu-begitu saja, Tuhan juga bertanya kepada kita semua, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mencintai ini kenyamanan hidupmu? Tuhan juga bertanya begini kepada kita semua, rela enggak saya dan saudara, rela enggak kita semua kehilangan kesibukan, kehilangan pekerjaan, kehilangan pelayananmu, kehilangan keluargamu, kehilangan kekayaanmu, kehilangan kesehatanmu, kehilangan kenyamananmu dan segala yang engkau miliki, tapi engkau tetap memiliki hati yang mengasihi aku? Itu juga pertanyaan penting yang kita perlu berani tanyakan pada diri kita. Dan ini pertanyaan penting yang dalam perjalanan hidup saya coba berani mempertanyakan kepada diri saya. Ya, saya rela nggak kehilangan semua itu, tetapi tetap memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Ya, kita bisa kehilangan segalanya, bahkan hari ini kita bisa kehilangan kesehatan. Ya, ada beberapa teman saya pendeta di Balikpapan ini yang sedang berjuang di rumah sakit, saudaraku. Tapi saya cuma bilang kepada beliau-beliau itu bahwa kita mungkin kehilangan kesehatan kita, tapi kita tetap dapat mengasihi Tuhan di tempat kita, bahkan ketika kita hampir kehilangan kesadaran kita tetap dapat mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejujurnya sih memang ya, kalau kita mau jujur dalam hidup ini, ya, sebenarnya kan kita ini lebih sering kecewa, gitu ya. Kita lebih sering kecewa. Ya, dalam perjalanan hidup saya, dalam melayani, dalam mendampingi masyarakat, dalam mendampingi jemaat, atau dalam mendampingi siapapun yang sering ngobrol atau konseling dengan saya mendapatkan bahwa hampir 90% yang kita nyatakan adalah kekecewaan kita, kepahitan kita, dan mungkin bahkan kemarahan kita. Karena kita berpikir kita udah banyak doa,
Kita banyak melayani, kita banyak ibadah. Tapi keinginan dan harapan kita tidak dikabulkan, ya, tidak kunjung dikabulkan oleh Tuhan. Ya, karena kita berpikir kita sangat mengasihi Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang dalam kekristenan ini mengatakan mengasihi Tuhan, bahkan membawa sesuatu kepada Tuhan, tetapi dengan maksud tersembunyi di balik kasih itu. Ya, agar apa? Agar dengan kasih yang diberikan kepada Tuhan, bahkan dengan persembahan yang dikasih kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan sesuatu bagi kita. Padahal kasih agape atau kasih kepada Tuhan adalah kasih yang tanpa pamrih. Artinya tidak ada udang di balik batu. Mengasihi ya mengasihi aja gitu. Mengasihi tanpa maksud, ya, tanpa ada maksud apapun selain mengasihi Tuhan dengan apa adanya. Tuhan gak sembuhkan gak apa-apa, tetap mengasihi Tuhan. Ya, sampai mati gak jadi orang kaya, orang pas-pasan aja, ya gak apa-apa, tetap mengasihi Tuhan. Ya. Gak mendapatkan apa yang diinginkan gak apa-apa, tetap mengasihi Tuhan. Karena apa saja bisa terjadi dalam hidup ini. Ya, kalau saudara sakit, bahkan sakit corona, saudara akan dijauhi orang. Saudara akan dijauhi orang. Percayalah saudaraku, waktu saya sakit corona, yang sama saya di kamar cuman yang sakit juga, yaitu Ibu Yustin. Tapi yang lain, bahkan anak-anak saya, bahkan suami saya, nggak bisa dekat. Tapi di tempat di mana orang tidak bisa mendekat, satu-satunya yang tetap bisa kita lakukan adalah hati kita yang mengasihi Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan semua teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang belajar mengikuti Yesus, ini pertanyaan Yesus buat teman-teman yang belajar mengikuti Yesus. Ini juga pertanyaan Yesus buat Anda semua, begitu. Dan mumpung Anda belum lagi belajar mengikuti Yesus, Anda sudah bisa menjawab ini, begitu. Karena banyak pengikut Kristus sulit menjawab ini. Menjawab pun itu hanya sekedar lip service, tapi pada kenyataannya tidak demikian. Tapi mari kita yang pengikut Kristus dan belajar mengikuti Yesus, ayo kita sama-sama coba berani menjawab. Jika Tuhan bertanya kepada kita sebuah pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape kepadaku tanpa pamrih? Apakah engkau akan tetap mengasihi aku walaupun aku gak jawab apapun yang kamu minta? Apakah engkau tetap mengasihi aku? Sekalipun aku tidak mengabulkan doamu, apakah engkau mengasihi aku? Sekalipun aku membiarkan masalah tetap tanpa solusi yang kau hadapi, apakah engkau mengasihi aku? Apakah kita akan mengasihi Tuhan ketika Tuhan mengizinkan tubuh kita mengalami penyakit, kerjaan banyak masalah, pelayanan kita mungkin banyak pergumulan, atau bahkan apakah saudara dan saya tetap mengasihi Tuhan waktu nama baik kita ada di ujung tanduk? Atau apakah kita tetap mengasihi agape kepada Tuhan tanpa menginginkan yang lain-lain kepada Tuhan ketika kehidupan kita kehilangan kenyamanan dan semua harapan kita terasa mengecewakan? Apakah kita tetap berhasrat? Ya, berhasrat. Apakah kita akan tetap mengasihi Tuhan? Yesus bertanya kepada kita semua, apakah dan akankah engkau tetap mengasihi atau agape dengan aku? Ini pertanyaan yang perlu kita pergumulkan bersama Bapak Ibu di edisi Rabu Blessing hari ini. Ada banyak pergumulan yang kita sedang hadapi kan Bapak Ibu ya. Pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan anak-anak sekolah, masa depan, cita-cita, harapan, jodoh, ya, keturunan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kalau engkau tidak mendapatkan semua itu, apakah engkau tetap mengasihi Tuhan? Apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Apakah saya dan saudara tetap berhasrat kepada Tuhan? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tetap semangat untuk melatih hati kita, menguji dan sekaligus melatih dan minta kekuatan Roh Kudus untuk tetap menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan sekalipun selera-seleranya, keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita mungkin gak pernah kunjung datang. Tapi satu yang tidak pernah hilang, ini yang kita minta kepada Tuhan dan Roh Kudus menguatkan kita adalah kasih kita kepada Tuhan, agape kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita gak punya kasih agape, saya dan saudara susah mengasihi sesamamu. Kalau saudara gak punya kasih agape, saudara susah menghargai dirimu sendiri. Engkau akan selalu melihat kurang dirimu, engkau akan selalu melihat banyak kekurangan, ketidakpuasan. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai agape kepada Tuhan, karena kita tidak percaya dan mengasihi Tuhan. Bahkan
Kalau kita tidak agape dengan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, saya tidak heran kalau kita semua gampang sekali kepengen pisah dengan pasangan kita, kepengen ngusir anak kita, ya, kepengen bermusuhan dengan orang lain, dan berkata, saya tanpa kamu juga nggak ada masalah gitu. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, agape dengan Tuhan, maka agape itu akan mengcounter hidup kita untuk tetap dapat melihat diri kita, mengasihi diri kita sebagai orang yang dihargai Tuhan. Dan juga kasih agape itu akan menolong kita untuk tetap bisa mengasihi sesama kita, bahkan ketika kita dikecewakan dan tidak seperti harapan kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu, bahwa Engkau ingin terus memastikan, melatih kami, mengingatkan kami tentang kasih kami kepada Tuhan yang sering kami sebutkan di mulut kami. Tapi biarkan apa yang keluar dari hati kami, keluar di mulut kami, adalah sesuatu yang nampak jelas di pandangan Tuhan bahwa kami mengasihi Tuhan. Dimanapun teman-teman kami berada, dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan semua teman-teman acara Rabu Blessing ini. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Sampai berjumpa di Rabu Blessing minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya
kasih-Mu. Sekian serangkaian dari Rabu Blessing kita pada hari ini. Biarlah apa yang kita sudah dengar itu tidak sia-sia, melainkan menjadi berkat buat kita semua. Tetap semangat, jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Dari kita untuk semua menjadi lebih baik. Shalom. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku